mengucap syukur, berterima kasih buat kesempatan kembali kami bisa berkumpul dan belajar firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu Tuhan itu mutlak untuk kami mengerti dan menguasai kehidupan kami supaya kehidupan kami berhasil. Kami tahu di sekeliling kami banyak kegelapan, tapi janji Tuhan adalah di tempat kami, di tempat kediaman kami, bahkan di hati kami selalu ada terang-Mu. Dan ketika itu ada terang Tuhan, maka kehidupan kami jadi beruntung, kehidupan kami jadi berharga, dan juga kehidupan kami jadi berarti ya Tuhan, karena ada Tuhan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kesempatan ini, kembali Roh Kudus yang mengajar kami, dan kembali Roh Kudus yang menguasai segenap kehidupan kami. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Oke. Firman Tuhan malam hari ini saya akan bagikan dari 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14, Bapak Ibu kalau membaca ayat ini, jangan pernah mengartikan bahwa ayat ini hanya kepada orang-orang yang bukan orang Kristen. Kata duniawi di situ adalah kata yang sebenarnya sebuah kata yang merupakan sikap hati, ya sikap hati, sikap pikiran kita gitu. Hari ini saya akan membahas ini, besok kita akan membahas arti daripada multiplikasi. Jadi kalau kita ngerti ini, kita mengerti ini dengan paham, jadi ini dasarnya, besok kita belajar multiplikasi. Multiplikasi itu seringkali dibahas sama banyak gereja, merupakan sesuatu yang akhirnya dikejar manusia. Dan kita mengatakan Tuhan mau multiplikasi segala sesuatu dan lain sebagainya. Betul, memang ada. Tapi kita harus mengerti prinsip di balik itu semuanya, terlebih lagi di dalam saat-saat seperti ini. Banyak sekali syarat dengan informasi dari firman Tuhan tentang pembahasan tentang itu. Jadi besok kita belajar itu. Hari ini kita mau belajar bagaimana kalau kita mengerti, ya, kalau kita mengerti firman, kalau kita mengerti kebenaran firman, maka sesuatu itu jadi berharga. Sesuatu itu jadi berharga. Nah, saya nggak tahu pergumulan kita seperti apa, tetapi setiap manusia ketika mempunyai sebuah pergumulan hidup, pergumulan itu yang harus dipelajari sehingga mendapatkan jawaban. Saya ulangi, ketika kita punya pergumulan hidup, pergumulan itu harus dipelajari di dalam firman Tuhan, jawabannya seperti apa, kebenaran firman-nya seperti apa, supaya kita bisa menangani dengan baik. Contoh. Baru tadi siang, saya dapat telepon dari seorang teman saya yang mengatakan bahwa bagaimana supaya saya bisa mendapatkan seorang pendeta yang bisa mengadakan doa pelepasan. Kemudian saya tanya balik, kenapa harus pakai pendeta untuk doa pelepasan? Kamu juga bisa doakan temanmu. Ini temannya dia gitu yang butuh pelepasan. Pelepasan dari pornografi. Terus dia bilang, loh, kan beda dong. Kan saya sama pendeta kan beda. Saya bilang, apanya yang beda? Bedanya apa? Kalau mau berdoa, saya bilang gitu. Saya akhirnya jelasin gini, bedanya kamu nggak percaya bahwa kamu punya kuasa, sementara orang lain percaya mereka punya kuasa. Karena setiap dari kita punya kuasa dan otoritas. Ya, kita diberikan kuasa dan otoritas. Otoritas artinya hak untuk menggunakan kuasa. Kuasa apa? Kuasa kebangkitan. Kuasa dari Kristus. Itu harus paham dulu. Kemudian saya bilang gini sama dia, kamu jangan terbiasa melihat event-event di mana orang didoakan dan nangis-nangis, kemudian ada yang mungkin keluar roh gelapnya gitu, atau apalah bentuknya gitu ya, yang biasa dilihat gitu ya. Setelah itu besoknya kamu harapkan dia akan betul-betul bebas dari pornografi. Enggak. Orang yang dilepaskan itu belum dibebaskan. Lepas sama bebas itu adalah dua fase yang beda. Oke, dia didoakan, dia lepas, tapi besok tidak menjadi jaminan bahwa dia akan betul-betul bebas dari pornografi. Karena besoknya dia akan dituduh lagi dan dia akan digoda lagi, dan setiap hari dia akan digoda dan dibohongi sama iblis. Jadi ketika didoakan, dia juga harus dapat pengertian supaya besok-besoknya dia lambat laun menjadi bebas.
dari keterikatan dosa. Nah, untuk kamu berdoa dulu, kamu minta perlindungan Tuhan, kemudian kamu berdoa untuk temanmu itu. Setelah kamu berdoa, kamu jelaskan apa yang saya jelaskan, kalau masih nggak ngerti, oke, nanti kita ketemuan. Bisa lewat Zoom dan lain sebagainya, saya kasih pengertiannya. Tapi kamu bisa mulai dengan doa, gitu ya. Nah, ini hal-hal dasar yang banyak sekali tidak dimengerti, dan akhirnya kita hidup di dalam ketakutan, kita hidup di dalam penuduhan, kita hidup di dalam suatu suasana yang selalu mencekam karena kita mau dibohongi sama iblis. Ya, saya selalu ingatkan di 1 Petrus 5 ayat 8 itu, iblis mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya, yang dapat, ada kata dapat gitu ya. Berarti ada yang tidak dapat ditelan. Nah, saya percaya di tempat ini semuanya nggak dapat ditelan gitu ya. Karena itu dengan jelas sekali ayat itu mengatakan ada kata dapat. Berarti orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan dia adalah orang yang betul-betul mengerti tentang kebenaran firman. Nah, 1 Korintus 2 ayat 14 itu mengatakan begini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Oke, dinilai secara rohani. Nah, kita sering baca ayat ini mungkin dan kita berpikir bahwa ini ayat untuk orang-orang yang tidak percaya sama Yesus. Bukan. Duniawi itu adalah sikap hati. Ya, orang Kristen pun bisa duniawi. Orang Kristen pun, orang yang Kristen itu hanya status. Kristen itu hanya sebutan bagi orang yang ya bisa dikatakan percaya sama Yesus. Belum tentu hidupnya dikuasai firman. Belum tentu hidupnya mengerti kebenaran. Banyak orang Kristen yang hidupnya masih ngawur juga banyak kok gitu. Tapi nggak usah ngawur pun, banyak orang Kristen yang hidupnya masih membiarkan pikirannya dituduh sama iblis. Masih membiarkan pikirannya dibohongi sama iblis. Jadi Bapak Ibu harus ingat ya, setiap hari yang dia hanya bisa lakukan hanya membohongi kita, that's it. Itu aja cuman. Kalau kita percaya sama kebohongan dia, ya salah kita sendiri. Oleh sebab itu, kitanya harus memperkuat dan kitanya ini sendiri harus melengkapi hidup kita. Nah, ayat ini mengatakan dengan sangat jelas bahwa manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Apa yang berasal dari Roh Allah. Dan bagi dia itu adalah sesuatu kebodohan. Kebodohan. Maksudnya apa? Ya, saya kasih contoh gini. Saya udah pernah kasih tahu, saya ini kolektor pesawat terbang. Ya, sekarang saya koleksi saya ada 300 pesawat terbang. Ya, pesawat mainan ya, jangan kaget ya, bukan pesawat beneran. Ibu-ibu langsung pada mikir ini pendeta kaya banget punya pesawat sampai 300. Garuda aja nggak segitu banyak pesawatnya. Saya punya pesawat, ini boxnya seperti beginilah, kalau bisa dilihat. Nah ini, saya coba ya, saya jangan pakai blur dulu deh. Ini kenapa jadi blur begini? Nah, oke, bisa lihat jelas ya, nih. Ini adalah boxnya pesawat Garuda saya yang terbaru. Ini boxnya seperti begini. Ada pesawat ini di dalamnya dan pesawatnya pakai masker. Dan ini beneran ada pesawatnya, ya. Nah ini saya koleksi seperti begini. Dan bagi Bapak Ibu yang melihat ini mungkin berpikir bahwa ngapain sih koleksi-koleksi kayak gituan? Kenapa Bapak Ibu mengatakan seperti itu? Karena mungkin nggak paham soal koleksi ini. Saya paham soal dunia aviasi. Kalau saya tadinya nggak jadi hamba Tuhan, udah jadi pilot mungkin dulunya, ya nggak jadi sekolah pilot, tapi nggak jadi gitu ya. Nah itu yang saya pahami, jadi itu menjadi sesuatu yang jadinya berharga bagi saya. Jadi kalau di dunia koleksi pesawat itu pesawat namanya diecast gitu ya, itu setelah 1 tahun lagi harganya bisa 2-3 kali lipat. Jadi boxnya jangan dibuang, nanti bisa tukar-tukaran, bisa dijual lagi dan makin langka karena setiap pesawat yang tadi saya tunjukkan itu hanya dibuat 100 buah. Jadinya setelah laku semuanya jadi limited edition gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, sekarang sebaliknya gini. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang mengerti lukisan dan membawa saya ke tempat lukisan mahal gitu ya. Dan memberitahu kepada saya bahwa lukisan itu harganya misalnya 1M gitu. Saya ini nggak ngerti lukisan. Saya pernah dibawa sama teman saya dan dikasih tahu bahwa lukisannya dia itu harganya 1M.
bagi saya adalah sebuah kebodohan. Ngapain beli lukisan sampai 1 M gitu? Apalagi ketika saya melihat lukisannya cuma kayak coret-coretan gitu aja. Ya dia jelasin sih sama saya, itu artinya begini, 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 begini. Kalau kamu lihat lebih dalam, lebih lama, kamu bisa lihat ini. Saya nggak bisa lihat apa-apa. Yang saya lihat cuma coret-coretan tok gitu loh. Nah, bagi saya, karena saya nggak paham, itu menjadi sesuatu kebodohan bagi saya. Menjadi sesuatu kebodohan, karena saya nggak paham. Mungkin nanti satu hari saya bisa paham soal lukisan dan saya bisa menghargai. Nah, itu maksud daripada ayat ini. Manusia duniawi kita, kalau pikiran kita ini masih duniawi, pikiran kita masih bisa dibohongi iblis, janji-janji Tuhan itu dan semua perkara-perkara indah yang Tuhan sudah siapkan menjadi kebodohan bagi kita akhirnya. Menjadi kebodohan. Makanya ayat itu mengatakan di bagian yang terakhir, sebab hal itu hanya bisa dinilai secara rohani. Secara rohani. Kenapa dikatakan secara rohani? Karena di 2 Korintus 3 ayat 3 mengatakan bahwa segala perintah Tuhan dan semua atribut nilai kuasa kerajaan Allah itu sudah ditulis di atas loh hati manusia yang artinya adalah roh. Jadi kalau kita nggak mengerti dari sisi itu, dari sisi roh kita yang di dalamnya ya, kalau di dalam roh itu, kalau saya cuma bicara begitu mungkin nanti Bapak Ibu bingung ini maksudnya apa ya, di dalam roh itu ada apa? Nah, di dalam roh itu saya jelaskan itu ada kuasa kebangkitan, di situ ada iman, ada kasih agape, ada sukacita, damai sejahtera, hikmat ilahi. Itu ditempatkan di dalam roh manusia ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat. Dan Alkitab itu, kebenaran itu harus dinilai secara roh. Kita harus menilainya secara itu, nggak bisa pakai nalar manusia. Dan nggak masuk akal memang. Kalau kita menilai firman Tuhan itu pakai pikiran manusia, pakai pikiran kita yang sangat terbatas, nggak masuk di akal. Dan seringkali bahkan memang kayak nggak mungkin gitu. Kok bisa sih terjadi kayak gitu ya. Jadi akhirnya apa yang harus dilakukan? Coba lihat Yohanes 12 ayat 46. Yohanes 12 ayat 46 firman Tuhan katakan begini. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ya, jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi aku datang membawa terang. Jadi tinggal di dalam aku, supaya kamu nggak gelap gitu loh, maksudnya gitu. Ya, tinggal di dalam aku. Contoh, karena saya tinggal sama istri saya sudah bertahun-tahun, ya lama-lama ya saya paham dia lah. Dia paham saya paham dia. Gitu ya. Sama-sama juga dengan kita. Kalau kita tinggal di dalam firman, kita akan paham firman Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam sosial media setiap hari, ya kita akhirnya lama-lama ya paham dan akhirnya ya pikiran dan hati kita condong ke situ. Makanya gampang orang sedikit-sedikit ketakutan. Saya ada satu grup yang saya akhirnya saya harus japri teman saya sendiri dan saya harus katakan, please jangan tiap hari posting berita-berita yang negatif selalu. Orang mati, orang ditabrak, orang begini, dan selalu dalihnya adalah ini akhir zaman. Saya bilang, ngapain sih kamu posting tiap hari, baru pagi-pagi bangun udah ada postingan-postingan yang ini orang mati di sini lah, dan lain sebagainya, orang kena COVID di sini banyak banget, dan wah macam-macam lah pokoknya. Kenapa kamu nggak cari berita yang baik gitu, terus kamu posting di situ? Kamu kasih firman Tuhan pagi-pagi, atau apalah yang kata-kata yang membangun gitu. Tapi kan kita harus waspada dan lain sebagainya. Betul, kita harus waspada. Cuman jangan isi pikiranmu dengan itu. Dan memang betul, akhirnya hidupnya dia penuh dengan ketakutan. Karena itu yang dia baca setiap hari. Itu yang dia dengar setiap hari. Dan dia memilih untuk itu. Jadi akhirnya firman Tuhan dan kebenaran itu tanpa dia sadari jadi kebodohan bagi dia. Ya, contoh lagi begini nih, contoh nih. Itu yang saya katakan di awal tadi. Kita punya pergumulan masing-masing. Ya, kita punya pergumulan masing-masing, kita punya kelemahan masing-masing. Yang saya katakan di awal, semua kelemahan itu cari jawabannya di dalam firman Tuhan dan betul-betul minta Roh Kudus supaya kita ngerti, supaya itu menjawab kebutuhan kita, supaya kita tidak hidup lagi dibohongi sama iblis dan hidup di dalam cengkeraman ketakutan itu, atau belenggu itu, atau keterikatan dosa, atau apapun itu bentuknya. Cari jawaban supaya akhirnya di aspek kehidupan itu tidak menjadi sesuatu kebodohan lagi bagi kita. Bisa kita melihat sesuatu jadi kebodohan atau kita akhirnya dibodoh-bodohi sama iblis. Contohnya gini.
bagi orang yang tidak mengerti soal hubungan atau pernikahan misalnya, ya pernikahan lah misalnya, atau hubungan, itu akhirnya kehidupan dia menjadi berantakan akhirnya. Saya sangat sedih di dalam musim pandemi ini, paling tidak ada 3-5 pasangan yang saya kenal dan mereka semuanya orang-orang Kristen yang hancur berantakan, bahkan ada beberapa yang hamba Tuhan. Dan ada yang akhirnya ketahuan selingkuhan. Nah, ini yang saya katakan, kita ya baca firman, kita bilang kita ngerti firman, itu belum tentu akhirnya menjadi jawaban atas kehidupan kalau kita betul-betul tidak hidupnya dikuasai sama firman dan mengerti firman. Akhirnya jadi kebodohan. Jadi akhirnya gini, suami istri yang udah dengar firman bertahun-tahun, ketika ada sesuatu negatif yang terjadi, istri atau suami melukai hati dan lain sebagainya, karena masa pandemi ini mereka sama-sama terus gitu ya, lama-lama timbul kebosanan tanpa disadari, akhirnya texting seseorang gitu misalnya, dimulai kan selalu dengan itu, dalam pikirannya nggak bahaya kok, cuman texting aja, cuman WhatsApp aja kok, cuman biasa-biasa aja kok. Teman saya pernah bilang, kan cuman lucu-lucuan aja kok. Teman saya yang bilang lucu-lucuan, Bapak Ibu, dalam hitungan 1 minggu udah tidur sama perempuan itu. Dalam 1 minggu. Cuman lucu-lucuan, cuman tanya, hari ini udah makan apa, dan lain sebagainya. Hitungannya cuma 1 minggu loh. Itulah iblis. Makanya dia itu membohongi kita dengan rasa tidak cukup gitu ya. Akhirnya kita mulai bosan. Kita nggak ngucap syukur dengan apa yang kita sudah ada dalam hidup ini. Kita mulai bosan, kita mencari jawaban di tempat lain. Kita mulai iseng-iseng. Dia nggak mungkin, orang selingkuhan itu nggak mungkin disodorin orangnya gitu di depan kita. Enggak. Pelan-pelan kok sama dia, lewat sosial media dulu gitu ya. Apakah saya pernah digoda juga? Ya pernah, saya kasih tahu nih karena kelompok kecil. Tapi saya harus pandai dan saya kasih tahu sama istri saya, hidup saya adalah lembaran terbuka. Apapun yang saya dapat texting dari siapapun, dia pasti baca dan saya kasih tunjuk sama dia. Supaya itu memproteksi saya gitu loh. Dan ada beberapa yang saya nggak bisa balas akhirnya. Saya akhirnya ada yang beberapa saya harus blok karena saya mikir ini udah ngawur nih. Udah mulai pertama sih nanya-nanya firman. Lama-lama udah mulai ngawur gitu ngomongnya. Lama-lama udah mulai kasih tahu sesuatu yang saya nggak perlu tahu gitu loh. Biasalah kasih kode lah dan lain sebagainya. Ini kan kita harus paham. Nah, contohnya gini. Ya, di dalam firman Tuhan tidak ada satupun firman yang mengatakan bahwa kita kalau terutama yang single atau kita udah punya pasangan, kita akan mendapatkan orang yang tepat gitu ya sebagai pasangan kita. Nggak ada. Makanya kebanyakan orang akhirnya percaya sama mitos itu, terutama orang-orang yang masih single biasanya ya. Saya mau mencari orang yang tepat dalam hidup saya. Saya kalau ada orang yang konseling pranikah sama saya selalu katakan tidak ada orang yang tepat bagi hidupmu. Itu nggak ada. Itu mitos. Nggak ada. Terus kalau gitu harus gimana dong Pak? Kamu harus jadi orang yang tepat. Supaya nanti orang yang tepat itu datang dalam hidupmu dan kamu sudah siap jadi orang yang tepat. Untuk yang sudah menikah juga gitu. Kebenaran firman Tuhan adalah saya harus jadi orang yang tepat bagi istri saya. Apakah istri saya ini bisa menjawab harapan saya dari A sampai Z? Ya nggak bisa lah. Nggak ada orang yang seperti itu. Nggak ada orang yang bisa menjawab harapan dari A sampai Z. Orang terdekat juga nggak ada yang bisa. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah saya harus jadi orang yang tepat bagi istri saya, gitu loh. Dan dia juga harus paham tentang prinsip ini. Dia juga harus jadi orang yang tepat bagi saya. Jadi saya tidak menuntut dia, tapi saya justru memberikan dulu apa yang dia ingini, gitu loh. Akhirnya menjadi sebuah pernikahan yang fun, sebuah hubungan yang fun, gitu loh. Hari lepas hari jadi saling mendahulukan. Jadi nggak menuntut dari dia. Nah, itu satu. Kemudian lagi, firman Tuhan juga katakan saling mengasihi sama seperti aku mengasihimu. Jadi berarti kalau saya mengasihi pasangan saya nggak bisa berdasarkan kasihnya dia kepada saya, nggak bisa. Itu salah kalau kayak begitu. Kita kecewa pasti. Saya harus mengasihi istri saya atau suami saya berdasarkan Kristus mengasihi saya, berdasarkan kasihnya dia kepada saya.
Jadi kalau saya sampai dilukai, sampai hati saya terluka dan lain sebagainya, nggak apa-apa, saya akhirnya jadi lebih mudah untuk mengampuni karena saya berdasarkan kasih Kristus. Dan akhirnya ketika pasangan kita misalnya ya melakukan sesuatu, ketika kita mau melepaskan pengampunan bukan sesuatu yang bodoh lagi, tetapi sesuatu yang betul-betul penuh dengan kebenaran. Karena apa? Kita paham sama firman 1 itu, bahwa saling mengasihi sama seperti aku mengasihimu. Dan tidak ada orang yang tepat, kamu harus jadi orang yang tepat, bukan nuntut orang jadi orang yang tepat bagi hidupmu. Nah, ketika kita paham sama prinsip ini aja, satu ini di dalam aspek kehidupan pernikahan misalnya, apapun yang terjadi di dalam pernikahan, dan ketika kita harus mengampuni, kita harus ngalah, tidak menjadi sesuatu kebodohan akhirnya. Akhirnya kita lakukannya dengan plong gitu. Aduh, iya nggak apa-apa lah Tuhan. Memang Tuhan yang suruh kok. Nanti upahku besar di surga. Nanti pasti aku dapat sesuatu yang indah. Perkenanan Tuhan pasti terjadi pada waktunya. Justru pasangan kita berubah karena kita lakukan itu. Tapi Pak, dia nggak pernah berubah. Nanti biarin aja Tuhan yang ubahkan dia. Urusan Tuhan udah, bukan urusan kita kok. Itu akhirnya menjawab banyak sekali permasalahan. Saya beberapa bulan lalu ya ada pasangan yang maksa datang ke rumah saya. Waktu itu saya belum divaksin dan kemudian saya bilang sama dia, saya nggak terima tamu. Terus dia katakan gini deh, Kak, boleh nggak kalau kami berdua antigen dulu? Kami tunggu di mobil, hasilnya kan cuma 15 menit. Udah gitu nanti kami datang ke rumah, jadi kami nggak kemana-mana gitu, jadi kami pasti aman. Dan kalau ketemu di rumah juga kami pakai prokes lah, protokol kesehatannya yang ketat gitu. Akhirnya setelah mereka negatif, mereka datang ke rumah, kita ngobrol sampai 3 jam. Kenapa? Karena mereka mau menikah. 1 bulan lagi tuh mereka mau menikah. Saya kasih tahu sama mereka, ketika mereka ngobrol sama saya bilang, setelah 3 jam saya bilang, sorry ya, kalau kamu kan tanya sama saya nih. Saya sama istri saya pasti sepakat bahwa kalian berdua tuh nggak siap sebenarnya nikah. Saya jelasin, nggak ada orang yang tepat, kamu harus jadi orang yang tepat. Saya jelasin lah semuanya. Nah, akhirnya setelah dia mengerti tentang prinsip ini setelah 3 jam ngobrol, akhirnya mereka berdua ngomong gini, iya ya Kak, pernikahan itu berarti sesuatu yang sangat berharga ya. Akhirnya menjadi sesuatu yang saya rasakan berharga banget karena saya makin ngerti nih ngobrol 3 jam ini. Bapak Ibu, mereka pulang dari rumah saya, mereka membatalkan pernikahan mereka. Di bulan depannya mereka batalin semuanya. Karena mereka katakan, iya ya, kami belum siap. Pernikahan itu sangat berharga. Dan kami nggak siap. Kami harus belajar, kami harus paham, supaya itu jadi sesuatu yang sangat berharga yang kami bisa jaga nantinya. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini adalah, judulnya adalah paham, memahami, dan kemudian baru kita bisa menghargai. Memahami, kemudian baru bisa menghargai. Ingat, waktu kita lahir baru, yang lahir baru adalah rohnya, bukan tubuh, bukan jiwa. Saya waktu lahir baru, ya, kepala saya tetap gundul, nggak ada rambutnya. Ya, pemulihan rambut nggak pernah terjadi. Saya habis lahir baru, besoknya lihat di kaca, tetap nggak ada rambut, ya kan? Jadi tubuhnya tetap sama. Jiwanya juga tetap sama. Jiwanya in progress. Roma 12 ayat 1-3. Pembaharuan budi terjadi setiap hari, progres. Yang lahir baru apanya, Pak? Rohnya yang lahir baru. Jadi 1/3 daripada kita ini disempurnakan, gitu loh. Nah, masalahnya adalah gini, ketika saya lahir baru, ini contoh saya aja lah ya, saya lahir baru tuh tahun 98. Ketika itu saya masih berusia, berapa tuh ya? 30 tahun berarti ya. Udah tua ya saya. Waktu saya lahir baru, selama 30 tahun itu jiwa saya itu udah menguasai kehidupan saya. Udah penuh sama sampah, penuh sama hal-hal negatif. Jadi waktu saya lahir baru di tahun 98, rohnya lahir baru, rohnya umurnya sangat muda. Yang tua siapa? Ya jiwanya. Di dalam jiwa tuh ada apa Bapak Ibu? Ada pikiran, ada kehendak, ada emosi, ada perasaan. Itu yang kita bawa bertahun-tahun, itu yang sudah penuh dengan sampah, penuh dengan kebohongan-kebohongan iblis gitu loh. Nah, waktu rohnya lahir baru di tahun 98 bagi saya, itu rohnya masih muda sekali.
Nah, berarti apa? Kalau saya nggak hati-hati, jiwa saya ini yang sudah menguasai saya selama 30 tahun itu waktu saya lahir baru, itu bisa dengan mudahnya besok harinya bisa membawa saya kembali jatuh dalam dosa. Gitu loh. Jadi berarti apa? Berarti saya harus fokus untuk kasih makan roh saya. Kasih makan rohnya. Kalau perlu jiwanya dibuat lapar deh. Jangan dimasukin hal-hal yang nggak benar lagi. Udah dibuat lapar aja pokoknya. Nggak usah dikasih apa-apa. Yang dikasih makan rohnya terus. Apakah akan stop dikasih makan? Nggak bisa. Selama-lamanya amin. Rohnya harus dikasih makan. Supaya akhirnya rohnya jadi kuat. Rohnya jadi dewasa. Rohnya jadi kuat. Rohnya akhirnya menguasai jiwa. Ketika roh menguasai jiwa, wah, kita dinamakan orang-orang yang hidup di dalam kemenangan lebih daripada pemenang. Karena kita mengalahkan diri sendiri. Musuh kita paling besar kan bukan iblis, tetapi diri sendiri. Iblis sudah dikalahkan kok. Musuh kita kan diri sendiri. Jadi berarti apa? Ketika saya terbelenggu dalam dosa, saya harus lihat kaca setiap hari. Tuhan, saya sudah dibenarkan. I'm the righteousness of God. Saya sudah dibenarkan sama Tuhan. Aku percaya aku lepas dari belenggu dosa ini, Tuhan. Setiap hari aku katakan begitu. Kalau ada di antara kita yang sudah dibohongi berkali-kali oleh masa lalu kita, dikatakan bahwa saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya hidup dalam dosa. Saya akan lihat kaca setiap hari, Tuhan. Saya akan perkatakan firman. Tidak, saya bisa. Saya ajaib di hadapan Tuhan. Saya luar biasa di hadapan Tuhan. Saya menang di hadapan Tuhan. Saya akan renungkan dan perkatakan firman setiap hari. Makanya saya selalu anjurkan selama masa pandemi ini, ketika bangun pagi seperti Daud katakan, saya mulai berteriak di dalam roh saya ketika bangun pagi. Saya nggak pernah ambil HP kecuali nanti sekitar jam-jam 7 saya harus kirim renungan. Itu kalau nggak saya dimarahin jemaat, saya janji saya kirim renungan pasti. Kirim renungan, tapi sebelumnya saya pasti kalau melek itu pasti mau ngomong begini, seperti Daud. Saya niruin Daud. Ya, kalau mau niru tuh niru Alkitab aja, jangan niru-niru siapa-siapa. Saya bilang gini, hai jiwaku, tenanglah engkau. Hai jiwaku, hari ini aku perkatakan ada damai. Hai jiwaku, hari ini engkau penuh dengan sukacita. Hai jiwaku, hari ini engkau penuh dengan hikmat. Hai jiwaku, engkau hari ini penuh dengan pengambilan keputusan yang tepat dari pagi sampai malam. Hai jiwaku, hari ini engkau menang. Hai jiwaku, hari ini engkau tidak dituduh. Hai jiwaku, hari ini engkau tidak bisa dibohongi sama iblis. Baru saya mulai hari saya. Dan saya melihat hari saya penuh dengan kemenangan, karena saya mendasarkan hari itu dengan kebenaran firman. Kemudian saya paksa diri saya untuk betul-betul baca firman yang tadinya misalnya cuma 1 halaman, 3 halaman, saya baca lebih lagi hari ini. Saya perlu dikasih makan. Itu yang saya katakan di awal tadi, kita ngerti apa sih kelemahan saya. Kalau saya lemah dalam hubungan, saya nggak ngerti di dalam hubungan pernikahan bagaimana menghadapi suami atau istri saya akan cari, saya akan gali firman tentang kasih. Kalau saya terlibat dalam dosa seksual atau apapun, saya akan gali firman supaya saya dimerdekakan. Kalau saya selalu hidup saya di dalam ketakutan, saya akan gali firman supaya saya mengerti janji-janji Tuhan. Supaya akhirnya kebenaran itu ketika saya paham, saya menghadapi hidup ini bukan sesuatu kebodohan lagi. Jadi sekali lagi ingat, ayat itu adalah ayat yang menegur kita. Orang Kristen bukan berarti nggak duniawi. Jangan sampai kita duniawi. Dan kita harus paham bahwa roh kita ini umurnya lebih muda daripada jiwa kita. Jadi rohnya harus dikasih makan setiap hari. Wajib dikasih makan. Kalau sampai itu kita mengerti, ya, kalau itu sampai kita mengerti, kita akhirnya akan paham ketika ada hal-hal yang tidak enak pun terjadi atas hidup kita, itu sebuah anugerah yang terjadi, bukan sesuatu kebodohan. Banyak orang komplain sama Tuhan, banyak orang akhirnya marah sama Tuhan, karena apa? Hal yang buruk itu sesuatu kebodohan bagi dia. Kenapa sih aku harus ngelewatin hal kayak begini? Nah, karena nggak ngerti firman. Saya sedih loh, Bapak Ibu, saya sedih banget ya. Saya waktu tahun lalu ya pergi, saya nggak akan sebut gerejanya. Saya ini gereja lagi ibadah offline ya, onsite. Jadi saya datang ke sana. Setelah selesai ibadah, saya dipanggil ke kantornya. Itu orang yang di kantornya, itu pendetanya, gembala sidangnya lagi nggak ada. Mereka mengeluh loh kepada saya. Mereka bilang gini, Pak, tolong kami, Pak. Tolong, Pak, kalau Bapak ke sini kasih firman yang keras-keras kayak tadi, Pak.
Saya bilang, kenapa? Kami ini diteleponin jemaat, Pak. Marah-marah jemaat sama kami, Pak. Kenapa? Saya tanya gitu. Mereka menuntut, Pak. Mereka bilang, mana Tuhan? Sementara pandemi ini bisnis saya bangkrut, income saya menurun, ya. Kemudian ada yang di PHK, mana Tuhan? Katanya Tuhan bisa memberikan semuanya itu, menggantikan semuanya itu, mana? Terus mereka katakan begini, iya Pak, yang tadi Bapak katakan benar. Akhirnya mereka lihat Tuhan itu sebagai sosok dewa, bukan Tuhan lagi. Mereka datang ke gereja, mereka mau hidup taat, mereka mau kasih persembahan mereka itu karena mereka mau hidupnya mereka betul-betul dijaga sama Tuhan dan supaya mereka diberkati dengan materi, Pak. Jadi mereka melihat Tuhan itu sebagai sosok yang bisa diajak transaksi. Jadi ketika ada masa sulit seperti ini, ketika pertolongan Tuhan tidak terjadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka marah, Pak. Bahkan kami dimarah-marahin. Mereka telepon ke gereja loh. Mereka marah-marah, mana katanya pemerintahan Tuhan selama ini seperti itu, seperti ini, mana katanya gitu. Bapak Ibu tahu, orang-orang di gereja itu pengerjanya ngomong gini sama saya, Pak, selama ini kami ngajarnya salah, Pak. Jadi jemaat itu tidak, ketika masuk ke dalam masa sulit itu, tidak tahu caranya bagaimana mengatasinya, Pak. Karena dininabobokan selama ini, Pak. Tolong kami, Pak. Wah, ngeri. Ngeri, saya keluar dari situ, saya sampai bengong di mobil saya. Wow. Ini loh, ini yang saya makanya mau sampaikan. Walaupun apapun yang ada di depan kita, ingat, terang Tuhan itu selalu ada di kemahnya bangsa Israel. Terang Tuhan itu ada di rumahnya bangsa Israel, sehingga malaikat maut pun lewat. Dan saya percaya, ketika kita mengerti firman, kita tuh nggak perlu takut. Karena kita punya kuasa dan otoritas. Perkatakan itu setiap hari. Dan ketika kita masih belum lihat pertolongan Tuhan itu sudah terjadi sebenarnya, kita aja belum lihat. Tuhan merangkaikan perkara indah itu kadang-kadang kita nggak lihat. Makanya di Roma 8 ayat 28 dimulai dengan kata sekarang aku tahu. Sekarang itu kapan? Nanti. Pada waktunya Tuhan perlihatkan kepada kita, kita bisa bengong-bengong sendiri, kita bisa bilang begitu, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi aku. Ketika lagi lewatin masalah, dia lagi merangkaikan sesuatu yang indah, kan kita nggak bisa lihat. Kita nggak tahu, dia lagi mempertemukan kita, dia lagi membawa perkenanannya, dia lewat orang ini, lewat jejaring ini, lewat ini, dia akan persiapkan kesempatan yang tepat untuk kita, dan lain sebagainya, dan lain, kita nggak bisa lihat, karena kita memang lagi dibiarkan untuk jalan di dalam jalan sebuah jalan ujian, kehidupan, sekolah kehidupan. Tapi nanti ketika selesai, dengan bangga kita bisa dengan tangisan bisa kata, sekarang Tuhan aku ngerti Tuhan. Kita bisa kutip ayat itu dan kita bisa katakan, sekarang aku tahu bahwa Engkau adalah Allah yang merangkaikan dan mendatangkan kebaikan bagi aku. Jadi kalau ada tekanan dari luar, ya, tekanan itu nggak bisa kita kontrol, Bapak Ibu. Tekanan itu selalu ada dari luar. Nah, tekanan itu gini loh, prinsipnya gini. Kalau gedung ya, ditambahin tingkatnya, ditambahin lagi tingkatnya, ditambahin tingkatnya. Itu kan tekanan. Yang mereka harus pastikan adalah fondasinya tuh harus beres dulu. Fondasinya makin kuat, mau ditambahin sampai 70 lantai juga nggak masalah. Sebentar lagi di Jakarta ada gedung paling tinggi di Indonesia 350 meter, namanya Tamrin 9. Sebentar lagi akan jadi. Saya udah lihat bentuknya, tingginya luar biasa. Itu waktu dibangun basementnya, itu berbulan-bulan nggak selesai-selesai. Karena mereka harus perkokoh dalamnya dulu. Makanya tekanan bisa ada dari luar, itu faktor eksternal, kita nggak tahu. Kita pastikan saya kuat dulu. Beri makan roh kita tiap hari. Beri makan dengan kebenaran firman. Nggak apa-apa nonton drakor, tapi jangan kebanyakan. Saya tahu mungkin ada yang nonton drakor, tapi ada yang nonton drakor dari pagi sampai malam. Itu bahaya kalau kayak gitu. Maksudnya, saya juga nonton ya, istri saya suka, dan ada beberapa yang value-nya luar biasa, dan kami nonton dan kami lihat angle-angle kamera juga bagus sekali, dan ada beberapa yang nilainya sangat baik. Bahkan saya suruh anak saya juga nonton. Tapi kan bukan berarti dari pagi sampai malam. Sebagai hiburan oke. Tapi kan setiap hari saya harus tanggung jawab sama diri saya sendiri. Saya harus kasih makan roh saya. Saya harus kasih makan roh saya. Yohanes 16 ayat 33, ayat yang terakhir. Firman Tuhan katakan begini.
Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Perhatikan kalimat terakhir itu ya, kuatkan hatimu. Aku ini udah ngalahin dunia loh. Aku sudah ngalahin penyakit, aku sudah mengalahkan segala sesuatunya. Kamu punya kuasa untuk menghadapi itu semuanya, tetapi kuatkan hatimu. Makanya Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu kan. Janjinya sudah ada. Kalau kita baca Yosua 1 ayat 5 tuh penuh dengan janji Tuhan. Dia udah kasih tahu nanti kamu akan dapat daerah kemenanganmu tuh dikasih tahu petak-petaknya sampai batasan-batasannya. Kemudian tidak ada lawanmu yang akan sanggup mengalahkan engkau seumur hidupmu. Itu janji Tuhan yang dahsyat banget gitu ya. Luar biasa. Tapi ketika untuk sampai kepada janji Tuhan itu, Tuhan biarkan dia melewati sungai Yordan, sungai yang deras. Tuhan membiarkan dia melewati tembok Yeriko. Tuhan juga membiarkan kita melewati pandemi ini. Dia tahu kok ada pandemi, dia membiarkan kita untuk melewati semua masalah itu, tapi dia bukan membiarkan, maksudnya dia tidak menyertai kita, enggak. Memang ada hal-hal buruk di dalam dunia ini, karena dunia sudah jatuh. Dia tahu itu terjadi, bukannya berarti dia membiarkan kita jalan sendiri, enggak. Dia ada bersama kita kok. Tapi tetap kita akan lewatin sungai Yordan itu. Yosua dikatakan, kamu celupin kakimu ke sungai Yordan, supaya terbelah airnya. Dia harus melakukan itu dengan iman. Akhirnya sungai Yordannya terbelah, sampai terjadi seperti bendungan di kanan kirinya. Terus kalau kita lihat tembok Yeriko, bisa nggak cuman dikiterin cuman sekali aja, sehari aja? Bisa kok, tapi kenapa sampai berhari-hari? Sampai seminggu? Karena Tuhan kan membiarkan ujian terjadi gitu loh, sekolah kehidupan. Makanya dia katakan kuatkan dan teguhkan ya, ujian mau datang nih, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tenang aja, janjiku ya dan amin. Ya, janjiku ya dan amin. Aku biarkan engkau melewati sekolah kehidupan, penyertaanku agung, penyertaanku sempurna, kamu aku biarkan supaya kamu naik kelas, supaya kamu makin dewasa, supaya rohmu makin kuat, supaya imanmu diteguhkan. Bisa nggak Tuhan bawa Yosua lewat jalan pintas langsung masuk tanah perjanjian? Bisa-bisa aja. Sangat bisa. Tapi kenapa enggak? Kenapa dibiarin lewat sungai Yordan yang begitu deras? Kenapa harus mengitari tembok Yeriko? Melewati semua proses-proses itu. Supaya Yosua dan bangsa Israel menjadi bangsa yang kokoh. Jadi masalah itu ada, ya, masalah itu urusan Tuhan. Yang penting ketika menghadapi masalah, kitanya yang berubah. Itu aja. Ketika kitanya yang berubah, ketika kitanya makin dewasa, itu yang Tuhan rindukan. Karena dia mau supaya rohnya kita ini diberi makan, jadi dewasa, jadi kuat, jadi kokoh, jadi teguh. Imannya jadi teguh. Itu yang dia harapkan dalam kehidupan kita. Ya. Sebagai penutup, saya cuma mau memberikan kepada kita bahwa mungkin ibu-ibu, kalau ibu-ibu biasanya suka mutiara gitu ya. Kalau belum tahu proses daripada mutiara itu menjadi sesuatu yang indah itu mutiara didapatkan karena tiram yang mengeluarkan lapisan-lapisan karena ada pasir yang terus masuk, ya, dan pasir itu tidak pernah hilang, masuk terus. Nah, proses terbentuknya mutiara itu membutuhkan waktu yang lama, Bapak Ibu, bahkan berlangsung bisa bertahun-tahun. Ya, terbentuknya mutiara itu dimulai saat sebutir pasir atau benda yang padat masuk ke dalam tubuhnya kerang. Selalu gitu. Nah, kemudian kerang ini menggunakan getah di perutnya ya untuk membalut pasir yang masuk. Ya, pasir yang melukainya. Ya, itu getah itu namanya nakre. Yaitu itu nakre itu adalah lapisan pelindung. Jadi ketika ada masalah masuk ke dalam hidup kita udah ngerti firman, kita lawan sama firman Tuhan, kita nggak bisa dibohongi iblis. Semakin lama lapisan nakre ini terus terbentuk, memisahkan dari bagian tubuh kerang sehingga akhirnya mutiara semakin terbentuk. Nah, kualitas tubuh daripada tiram atau kerang ini menjadi faktor indahnya mutiara itu. Jadi kalau kita mau menghasilkan buah kehidupan yang indah, setiap kali ada masalah bilang sama Tuhan, Tuhan ini anugerah. Bahkan anugerah kalau aku masih bisa merasakan sakit di hatiku. Kadang-kadang kita disakiti hati kita loh. Saya selalu bilang Tuhan itu anugerah. Kalau saya sakit hati saya berarti itu sebuah indikasi yang memberitahu kepada saya bahwa saya harus berdoa.
bahwa saya harus berserah kepada Tuhan. Saya harus menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan karena saya nggak sanggup sendiri. Jadi dalam semua aspek kehidupan, bahkan hal-hal sulit pun, semuanya anugerah dan semuanya bukan kebodohan. Karena apa? Karena kita paham firman. Itu yang harus kita camkan malam hari ini. Ya, beri makan roh kita dengan firman Tuhan. Kalau nggak tahu, gali sebanyak-banyaknya, tanya dan penuhi hidup kita dengan kebenaran. Dan ketika kita lakukan itu, bahkan masalah pun menjadi sesuatu anugerah bagi kita, karena itu adalah kesempatan di mana seperti Paulus katakan, ini adalah kesempatan bagi saya supaya saya menjadi orang yang tekun. Ya, ketika ada masalah, aku bahkan bermegah di depan masalahku, karena ini adalah kesempatan aku belajar tekun, supaya akhirnya timbul sebuah kualitas yang tahan uji, dan akhirnya ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat malam yang indah ini. Berterima kasih buat pemberitaan firman Tuhan, dan hamba-Mu percaya Tuhan, ketika firman ini sudah kami terima, kami tidak terima begitu saja, tapi kami menerima di dalam roh kami. Bukan sekedar di pikiran kami, tapi betul-betul masuk dalam hati dan roh kami, ya Tuhan, supaya kami mengerti dengan baik, dan kami hidupnya dikuasai firman. Dan semua hal yang terjadi, yang kami lihat dan ada di sekeliling kami, bukan sesuatu kebodohan, tetapi sesuatu anugerah dari Tuhan. Bahkan masalah kami juga anugerah, supaya kami yakin dan mengerti bahwa hidup kami makin teguh, makin tajam di dalam Tuhan, dan siap mengalami dan menghadapi dimensi yang baru dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih buat firman-Mu yang selalu meneguhkan hidup kami. Kami mau terus mengerti supaya kami paham dan supaya segala sesuatunya jadi berharga bagi kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini, berkati mereka dengan perlindungan penyertaan Tuhan, kesehatan kesembuhan daripada Tuhan, dan bahkan jiwa dan roh mereka selalu senantiasa dikuasai oleh firman Tuhan. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan sudah menerima firman kehidupan. Kita sama-sama katakan, Amin.